Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darin amin. Baik, pada hari ini insyaallah kita akan menyambung pembelajaran kita pertemuan yang ke-10. Ya, silahkan buka halaman 21, simak dan dengarkan baik-baik. Segala yang membatalkan sembahyang. Nah, segala yang membatalkan sembahyang. Sudah kita lewati sunat-sunat sembahyang, sunat dalam sembahyang dan sunat sesudah sembahyang. Nah, ini kita masuki yang membatalkan sembahyang. Jadi jangan sampai ada dalam sholat kita melakukan atau perbuatan yang menyebabkan sembahyang kita ini batal. Nah, jadi perlu, sangat penting ini kita ketahui, supaya sholat kita benar-benar sah. Baik, di sini disebutkan yaitu 14 perkara. Nah, jadi yang membatalkan sembahyang itu ada 14 perkara atau 14 macam. Pertama, kedatangan hadas. Nah, ketika kita sholat, nah lalu kita kedatangan hadas, yaitu misalnya dengan mengeluarkan kentut atau kencing, atau misalnya sakit perut, ditahan. Nah, kemudian sesudah ditahan, dalam beberapa rakaat ternyata misalnya ada keluar sedikit, nah itu pun sudah membatalkan wudunya. Nah, otomatis dia berhadas. Nah, dan setelah berhadas tidak bisa melanjutkan sholatnya tadi. Kalau dilanjutkan sia-sia, tidak akan sah. Nah, jadi harus dia membersihkan kotorannya tadi, kemudian baru berwudu, kemudian baru sembahyang. Nah, kalau kena pakaiannya tadi harus diganti. Nah, kedatangan hadas satu yang membatalkan sembahyang. Kemudian yang kedua, kejatuhan najis jika tidak dilemparkan pada waktu itu juga lagi tiada ditanggungnya. Ya, waktu sholat misalnya, lalu ketika itu tiba-tiba ada jatuh misalnya kotoran cecak atau tahi cacak. Nah, tapi tahi cacaknya ini misalnya jatuhnya tapi dalam keadaan sudah kering. Nah, kemudian jatuh tepat misalnya lalu di mana? Ya, karena baju misalnya, tapi terdiam habis jatuh terdiam. Kita melihat lalu segera misalnya kita buang, kita bergerak sekali, ya dua kali. Nah, lalu kotoran tadi jatuh. Nah, maka hukumnya kita lanjutkan sholat kita tadi sah. Nah, tapi apabila kita tidak dengan segera membuangnya, kita diamkan, nah maka kita hukumnya sama membawa najis. Nah, maka hukumnya sholat kita tidak sah. Atau misalnya keguguran tahi cacak tadi, tapi tahi cacaknya tadi basah. Nah, walaupun sudah misalnya sudah kena di sini, terdiam, lalu dibuangnya misalnya gitu. Nah, lalu jatuh. Nah, sesudah jatuh tapi bekasnya masih ada. Nah, ini tidak bisa. Nah, maka batalah sholatnya karena dia dalam keadaan bernajis. Maka dia basuh atau dia ganti pakaiannya tadi. Nah, baru kembali mengulang sholatnya. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, terbuka aurat jika tidak ditutupi sekarang itu juga. Artinya ketika dalam sholat, nah lalu terbuka auratnya. Apabila dia tutup dengan segera auratnya tadi, maka dia bisa melanjutkan sholatnya, atau dalam artian sah sholatnya untuk dilanjutkan. Sebaliknya, ketika terbuka, nah lalu tidak ada reaksi
untuk menutup atau melakukan menutup auratnya tadi dengan segera. Nah, maka hukumnya pun batal sholatnya dan dia tidak bisa melanjutkan sembahyangnya. Seandainya dilanjutkan maka tidak sah juga. Nah, seperti itu. Nah, misalnya seseorang pakai pakai sarung lalu sholat. Nah, ketika itu misalnya dia dalam keadaan tidak pakai celana dalam, los saja, belos. Nah, lalu ketika sholatnya tadi berjalan, nah tiba-tiba misalnya dalam rakaat keberapa, nah lalu tiba-tiba ada angin yang datang, anginnya deras, sehingga menempur sarungnya tadi, sehingga terangkat sampai pinggang misalnya. Nah, tadi kan dia sedangkan dia tidak pakai celana dalam ataupun memakai celana pendek misalnya. Nah, kan terbuka aurat. Jadi antara pusat, kalau kita bahas aurat kita laki-laki dalam sholat itu antara pusat dan lutut harus tertutup. Nah, pakai celana dalam misalnya masih terbuka auratnya dan tidak ada usaha langsung untuk menutup tadi, dibiarkan. Misalnya naik tadi di tempur angin. Nah, lalu dia diam, tidak ada langsung misalnya untuk menutup tadi. Nah, maka sholatnya tidak sah walaupun hanya beberapa detik terangkat, tapi habis beberapa detik tadi lalu misalnya turun kembali seperti semula. Nah, maka ini pun batal. Jadi yang harus dilakukannya ketika terjadi seperti itu, lalu segera ketika ditampur anginnya tadi terangkat lalu langsung tangannya bergerak misalnya gitu, lalu dikapitnya sehingga auratnya tidak jadi terbuka. Nah, jadi hati-hati masalah aurat terbuka ini, karena ya tadi akibatnya fatal, yaitu tidak sah sembahyangnya. Nah, atau juga banyak kita saksikan seseorang memakai celana atau misalnya celana levis, kemudian memakai baju kaos yang ketat. Ya, waktu dia berdiri ya semua aurat dalam sembahyang tertutup. Nah, tapi ketika dia rukuk, nah lalu biasanya tersingsing kan di sini. Nah, kadang kelihatan ini simpaknya ya, bahkan yang itu kelihatan belahannya itu kelihatan di sini. Nah, waktu ketika rukuk tidak ditutupnya dengan segera, nah maka batallah sembahyangnya. Dan kadang ini tidak sadar orang yang sholat seperti itu. Nah, dalam rukuk, kemudian dia sujud, nah terangkat lagi, tersingsing lagi bajunya tadi karena ketat. Nah, maka ini pun juga menyebabkan sholatnya batal karena terbuka auratnya. Walaupun ketika dia berdiri, posisi berdiri kembali, auratnya tadi tertutup kembali. Nah, maka ini tidak sah. Nah, jadi hati-hati, persiapkan baik-baik ketika kita mau sholat. Ya, kemudian yang keempat, bertutur dua huruf atau satu huruf yang memberi paham dengan sengaja. Nah, jadi ketika sholat, nah lalu dia berbicara, baik itu dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Arab, walaupun hanya satu huruf misalnya, dan itu memberi pahaman. Artinya kita berbicara dengan satu huruf tadi, orang yang mendengar paham. Nah, misalnya ketika sholat lalu ki katanya, ki misalnya, ki itu asal kalimatnya waka yaki, lalu wiqayah, lalu fi'il amalnya ki, artinya jaga atau pelihara. Nah, lalu dengan satu huruf tadi dia ki misalnya seperti itu, nah maka batallah sholatnya. Atau termasuk juga bedaham atau nahnuh, kalau dalam bahasa Arabnya tanahnuh. Nah, itu pun membatalkan sholat karena menggunakan huruf lebih daripada satu huruf. 3 huruf kadang kan, a, ha, mim. Nah, 3 huruf. Sedangkan satu huruf saja sudah batal, apalagi 3.
3 huruf. Ini pun juga membatalkan. Nah, jadi jangan sampai sekali-kali kita melakukannya atau kita perbuat dalam sholat kita. Kemudian yang kelima, memperbuat yang membatalkan puasa dengan sengaja. Ketika sholat dia melakukan yang membatalkan puasa. Nah, yang membatalkan puasa itu kan makan dan minum. Nah, makan dan minum, maka batalah puasa. Maksudnya bukannya kita makan seperti apa, dengan makanan satu piring lalu dengan apa secangkir minuman, bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya, nah, sebelum sholat misalnya tadi kita makan, nah lalu makanan yang ada yang kita makan tadi misalnya tertumpuk di mana, di gigi yang kita berlubang. Ya, bisa satu biji nasi atau beberapa atau separuh misalnya atau sebagian. Ketika kita sholat, nah lalu itu dikeluarkan misalnya karena atau terkeluar sendiri, lalu berada di lidah kita atau lidah kita yang mengorek-orek itu. Nah, maka itu pun membatalkan sembahyang. Lalu ditelannya yang satu biji tadi, nah maka hukumnya sama dengan makan. Nah, ataupun orang yang bersangkutan misalnya sholat, nah tapi dia dalam sholat tadi berkeringat banyak, mengeluarkan keringat, termasuk mukanya berkeringat. Nah, lalu ketika berkeringat, nah lalu sampai ke mulutnya. Nah, ketika sampai ke mulutnya, lalu ditelannya tadi, dirasakannya dengan lidahnya misalnya, dijilatnya, kemudian ditelannya. Nah, ini pun membatalkan membatalkan sholat. Ataupun contoh-contoh yang lain yang intinya dia menelan sesuatu yang masuk, baik itu bentuk cairan ataupun makanan yang sudah ada di dalam di dalam mulutnya. Nah, maka itu hukumnya batal, sama hukumnya dengan makan atau minum. Nah, kemudian yang keenam, makan yang banyak dengan lupa. Makan yang banyak dengan lupa. Nah, makan. Jadi waktu sholat kemudian dia makan, sedangkan dia makan tadi dalam keadaan lupa. Nah, maka ini pun juga membatalkan sembahyangnya. Pun untuk contohnya kayak bingung kita mencontohkan seperti apa. Makan di dalam sembahyang yang banyak dengan lupa, tapi lupa. Nah, kalau orang puasa makan karena lupa wajar. Tapi kalau dalam sholat makan dengan yang banyak tapi lupa. Nah, ini bingung kita mencontohkannya seperti apa. Nah, kemudian yang ketujuh, berturut-turut 3 kali gerak jikalau dengan lupa sekalipun. Nah, dia bergerak dalam sholat tadi 3 kali, misalnya Allahu Akbar. Nah, sudah Nah, lalu misalnya dia menggaruk gatal, lalu digaruknya. Nah, seperti ini misalnya 1, 2, 3. Nah, maka batal walaupun dia dalam keadaan lupa. Nah, jadi kalau hanya menggaruk tadi waktu sholat tadi seperti ini misalnya di mukanya, ya dia bergerak 1 kali. Nah, kemudian diletakkannya tangan seperti ini, nah baru digarunya seperti ini. Nah, seperti ini tidak membatalkan sholat. Nah, dihukumkan hanya 1 gerakan. Nah, tapi jangan terlalu sering seperti itu. Artinya 1, 2 kali aja cukup. Ya, kalau masih gatal ya ditahan aja lagi. Nah, jadi gerak yang lebih dari 2 kali berturut-turut 3 kali bergerak jikalau dengan lupa sekalipun batal. Ataupun melangkah dalam sholat. Kan misalnya di depan kita di saf, kemudian ada di depan kita juga ada orang sholat. Nah, lalu ada batal misalnya ini, lalu dia keluar. Nah, lalu otomatis
kosong. Nah, tapi jangan langsung kita masuki. Kenapa? Siapa tahu yang sebelah kanan bisa bergeser atau yang sebelah sebelah kiri bergeser. Nah, kalau kita maju langsung, timbul yang sebelah kanan bergeser, lalu tertutup. Karena kita bergerak, di belakang naik lagi misalnya. Nah, lalu pas ini ditutup, di belakang ditutup, kemana kita? Lalu bingung. Nah, jadi kita lihatkan dulu situasinya, apakah yang sebelah kanan atau yang kiri bergeser. Nah, kecuali sudah lama kita perhatikan tidak bergeser, kita yang maju misalnya, tapi melangkahnya seperti ini: 1 langkah, 2 langkah, diam. 1 langkah, 2 langkah, diam lagi, kemudian 1 langkah, 2 langkah, diam lagi. Nah, seperti itu. Maka sholatnya sah, tidak batal. Tapi kalau lebih daripada 2 kali berturut-turut atau 3 kali berturut-turut, maka batal. Misalnya 1, 2, 3, nah maka batal. Jadi 2 kali bergerak, kemudian diam. Nah, kemudian yang ke-8, melompat yang jahat. Nah, dalam sholat, ketika dia sholat misalnya, ya kebetulan waktu itu misalnya hujan, atau walaupun tidak hujan, lalu ada misalnya petir yang nyaring, misalnya dia sholat, ya karena bunyi petir yang nyaring tadi, ya katakanlah misalnya waktu dia sholat lalu timbul petir tadi menyambar dengan nyaringnya dan mengeluarkan bunyi yang nyaring. Tiba-tiba dia kaget misalnya waktu sembahyang, dakum ya misalnya. Nah, lalu meluncat meluncat. Nah, maka ini pun batal sholatnya tadi. Melompat yang jahat. Ataupun sengaja misalnya melompat tadi dengan 1 kali lompatan, maka batallah sembahyangnya atau sholatnya. Kemudian yang ke-9, palu yang melampaui, melompat yang jahat, kemudian palu yang melampaui. Ya, maksudnya mungkin ini ya kurang lebih seperti menggaruk tadi, misalnya menggaruk lebih daripada 2 kali berturut-turut, 3 kali berturut-turut, nah maka batal. Palu yang melampaui. Ya, atau bergerak selain menggaruk tadi lebih 3 kali berturut-turut, ataupun gerak yang lain yang 3 kali berturut-turut, ini pun membatalkan sholatnya. Ya, kemudian yang ke-10, menambah rukun fi'li dengan sengaja. Nah, menambah rukun fi'li, di antara rukun fi'li itu misalnya rukuk, iktidal, sujud. Nah, lalu ditambahnya lagi, misalnya sujud padahal sudah 2 kali sujud, lalu ditambahnya 1 kali sujud lagi 3 kali, dan dengan sengaja. Nah, maka batallah sholatnya tadi. Nah, kalau lupa, tidak sengaja lupa misalnya, nah maka tidak membatalkan sholat karena lupa. Sama kita misalnya bingung apakah sudah 3 rakaat atau 4. Nah, otomatis kita mengambil 3, ambil yang lebih sedikit. Bingung dalam sembahyang tadi karena tidak khusyuk. 3 kah 4 rakaat kah sudah? 3 kah 4 rakaat? Nah, lalu ambil langsung 3. Berarti kita kerjakan tadi sudah 3, misalnya tambah 1 rakaat lagi. Padahal sebenarnya misalnya walaupun dia sudah mengerjakan 4 rakaat, tapi karena dia bingung, dia lupa, nah maka ambilnya sedikit. Dan ketika itu sebelum salam sudah dikerjakannya misalnya pada hitungan yang sebenarnya 5 rakaat, nah tapi karena dia lupa tadi lalu ditambah 1 rakaat dan dia yakin sudah 4 rakaat. Nah, maka sebelum salam disunatkan untuk sujud sahwi, untuk menambal kekurangan itu. Kenapa lebih daripada rakaat yang biasa. Nah, jadi bila bingung dalam sholat 3 atau 4, lalu diambil 3. Nah, tapi beda lagi ceritanya kalau kita misalnya minum di warung, makan wadai,
5 ke 6 kah? 5 ke 6 kah? Lalu ambil yang terbanyak 6. Kenapa? Kalau hanya mengambil 5, kita makan 6, nah 1 kita mengambil ampun orang. Nyuntan ampun orang. Nah, itu bedanya. Kemudian yang ke-11, mendahului imamnya dua rukun fi'li. Mendahului imam 2 rukun fi'li. Nah, ini batal salatnya. Rukun fi'li misalnya imam belum rukuk. Nah, lalu imam belum rukuk, dia sudah rukuk, kemudian dia sudah i'tidal. Ini mendahului dua rukun. Nah, maka batallah salat si makmum tadi. Nah, makanya harus diperhatikan imamnya. Ketika imamnya rukuk, nah baru dia rukuk. Ketika sudah iktidal imamnya, baru dia iktidal. Kemudian ketika sujud imamnya, nah baru dia sujud. Ada jeda antara imam dan makmum. Kalanya secara bersamaan dengan antara imam dan makmum aja makruh. Karena kita mengikut imam. Imam ini orang yang kita ikuti, artinya orang yang kita ikuti pasti lebih terdahulu. Dia berdiri lalu rukuk, akan dia lakukan rukuk, nah baru kita rukuk. Ketika dia bangun dari rukuk iktidal, kita baru pun iktidal. Kemudian dia sujud, kemudian kita baru sujud. Nah, jadi tidak boleh mendahului imam 2 rukun. Nah, bila 2 rukun batal. Berarti bila 1 rukun tidak membatalkan. Ya, contoh misalnya orangnya sholat, ada seorang sholat misalnya dengan berjamaah. Nah, tapi dia sholatnya misalnya ngelamun, tidak sadar lagi, lalu tiba-tiba imamnya belum rukuk, dia sudah rukuk, dia rukuk. Dikiranya rukuk, nah lalu maka dia rukuk. Nah, kemudian setelah rukuk, dilihatnya sebelah kiri sebelah kanan tidak ada yang rukuk. Nah, lalu sadar dia rukuk duluan. Nah, lalu misalnya dia diam, kemudian imam baru rukuk. Nah, ini tidak membatalkan kalau 1 rukun saja. Nah, tapi kalau imamnya masih lama berdiri, lalu yang makmum tadi harus kembali berdiri mengikuti imam. Kecuali misalnya tadi setelah rukuk, dia sudah rukuk, si makmum tadi karena tidak sadar, lalu dia rukuk duluan. Tidak lama kemudian lalu langsung misalnya imamnya rukuk. Nah, tinggal diam saja lagi menunggu imamnya. Nah, kalau 1 rukun, tapi kalau hanya 2 rukun batalah sudah sembahyangnya. Nah, jadi harus kita perhatikan suara imam ataupun makmum yang di depan kita. Kalau kita misalnya berjamaah jauh di belakang, kita lihat orang yang di saf kita atau di saf yang lebih di muka dari kita, itu aja. Nah, jadi mengetahui gerakan-gerakan sembahyang, rukuk, i'tidal, sujud. Kemudian yang ke-12, terkemudian 2 rukun fi'li dengan tiada uzur. Terkemudian menjadi imamnya 2 rukun fi'li. Terkemudian 2 rukun fi'li dengan tiada uzur. Apa terkemudian itu bahasa kitanya terlambat, terdudi pada imam. Imam sudah rukuk, sudah i'tidal, bahkan mau sujud misalnya. Nah, dia belum lagi rukuk. Nah, kalau tanpa ada uzur maka batallah sholat makmum tadi. Nah, jadi imam posisinya berdiri, kemudian rukuk. Nah, makmum belum rukuk lagi. Kemudian imamnya sami Allah liman hamidah iktidal. Nih, sudah dua ketinggalan. Nah, kalau hanya 2 rukun terkemudian 2 rukun fi'li dengan tiada uzur, tanpa ada uzur si makmum tadi, kenapa dia terlambat, tidak ada uzur. Nah, maka sholatnya sudah batal. Nah, ini bahayanya. Nah, jadi ketika kita mengetahui imam sudah rukuk, nah cepat-cepat rukuk. Lalu iktidal, kemudian kita iktidal. Atau tadi misalnya rukuk, nah lalu baru kita bawa rukuk misalnya, walaupun imamnya sudah mau bangun misal. Nah, ini masih sah. Tapi yang tidak sah tadi imamnya sudah rukuk, iktidal, kita tidak ada keuzuran. Padahal kita mampu aja misalnya setelah imam rukuk langsung kita rukuk bisa.
tapi karena sesuatu apa misalnya, atau ngelamun atau tiada uzur, nah maka sholatnya batal 2 rukun, ketinggalan 2 rukun dari imam. Kemudian yang ke-13, berniat memutuskan sembahyang. Berniat memutuskan sembahyang. Nah, bagaimana contohnya berniat memutuskan sembahyang? Misal, seseorang sholat Allahu Akbar, baik itu dia sendiri ataupun mengikut imam. Nah, lalu misalnya dalam sholat, ketika sholat, nah lalu terlintas di hatinya, oh dadayan aku banyak, baju aku nih banyak menjamur hari ini, aku bila hujan aku bebatal sembahyang. Nah kita ada dalam hati nih, berniat memutuskan sembahyang. Nah maka ketika dia mengucapkan atau terlintas di hatinya, maka sudah batal sholatnya tadi. Nah jadi tidak boleh tidak boleh memutuskan sembahyang, jadi lanjutkan saja. Nah kalau ada seperti itu, maka ketika dia mengucapkan itu, maka sudah batal sholatnya tadi. Nah jadi hati-hati, jangan ada ketika sholat tadi, oh kalau anu batal sembahyang, kalau anu ampe sembahyang. Nah maka ini akan membatalkan sembahyang. Kalau di kitab lain itu artinya mengubah niat, misalnya niat sembahyang lalu niatnya hendak ini, nah maka batalah sholatnya. Kemudian yang ke-14, menggantungkan niat memutuskan sembahyang dengan sesuatu atau berulang-ulang pada memutuskannya. Menggantungkan niat memutuskan sembahyang dengan sesuatu atau berulang-ulang pada memutuskannya. Misalnya dia sholat mengikuti imam, nah lalu dia dalam hati, kalaunya imamnya nih cepat benar, aku nak mau parakah aja. Nah itu misalnya menggantungkan niat memutuskan sembahyang dengan sesuatu. Ternyata misalnya imamnya memang cepat, nah maka batalah sholatnya karena sudah dia berniat menggantungkan niat untuk memutuskan sembahyangnya. Ya, atau bisa masuk juga tadi dengan menjemur sesuatu misalnya. Kalau hujan harinya, nah aku batal sembahyangnya, memutikian kerupuk misalnya, menjemur kerupuk atau menjemur padi. Aku bila hujan pokoknya sampai sembahyang. Nah ini menggantungkan niat memutus sembahyang dengan sesuatu atau berulang-ulang pada memutuskannya. Sekali aja kan berulang-ulang sudah batal, apalagi beberapa kali ya, maka batallah sembahyangnya. Nah dan ini perlu diperhatikan karena ini mempengaruhi sholat kita, sah tidaknya sholat kita. Nah itulah diantara yang membatalkan sembahyang seseorang. Kemudian segala sembahyang yang wajib padanya niat berjamaah atas imam, yaitu 4 perkara. Segala sembahyang yang wajib padanya niat berjamaah atas imam, yaitu 4 perkara. Pertama, sembahyang Jumat. Nah jadi kita sebagai makmum atau sebagai imam harus makmuman atau imaman lillahi ta'ala itu dibuat dalam sembahyang. Apabila tidak dibuat niatnya di awal, maka tidak sah. Misalnya ada dia seorang makmum, nah ketika sholat Jumat, nah lalu dia tidak berniat, misalnya niatnya usolli fardhu Jumati raka'ataini lillahi ta'ala, tidak dibuatnya makmumannya, nah maka otomatis sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena sholat Jumat ini harus 40 orang berjamaah. 40 orang berjamaah. Kita sendiri mengerjakannya tidak sah. 20 orang tidak sah. 39 orang mengerjakannya tidak sah karena tidak cukup 40. 40 pun sudah cukup, tapi harus niatnya makmuman, ada yang imaman, 1 orang imaman. Nah 1. Jadi harus niatnya harus dibuat makmuman atau imaman. Yang kedua, sembahyang
mengembali'i. Sembahyang mengembali'i artinya mengulang, sembahyang mengulang. Kemudian yang ketiga, sembahyang yang dinazarkan berjamaah. Nah, sembahyang yang dinazarkan berjamaah. Dia bernazar bahwa apabila qabul hajat, nah maka akan sembahyang berjamaah selama misalnya 2 hari 3 hari misalnya. Nah maka sholatnya tadi, niatnya tadi harus makmuman, tidak boleh ketinggalan. Kalau ketinggalan tidak dihukumkan berjamaah, maka tidak sahlah sholatnya. Nah kemudian yang keempat, sembahyang yang dijamak takdim dengan sebab hujan. Nah, sembahyang yang dijamak takdim dengan sebab hujan. Bagaimana ini? Contoh misalnya, ya kita berjamaah ketika waktu maghrib, sholat maghrib berjamaah. Nah, ketika sholat maghrib dimulai atau pertengahan sholat, rakaat pertama masuk rakaat kedua, timbul hujan yang sangat lebat. Nah, lebat misalnya tadi. Nah, maka diselesaikannya dulu sholatnya tiga rakaat tadi. Nah, lalu imam berdiri setelah salam, lalu misalnya menyambung sholat isya berjamaah, boleh hukumnya. Nah, boleh. Ini ilatnya kenapa? Karena waktu hujan deras tadi, kalau hanya misalnya pulang kehujanan, kemudian untuk kemungkinan kembali ke masjid tadi mungkin tidak lagi. Nah, lalu fikih mengatur supaya tetap sembahyang berjamaah, karena sebab hujan tadi boleh langsung dikerjakan sembahyang isya berjamaah. Nah, dijamak. Nah, tapi niatnya harus berjamaah. Nah, ketika sholat isyanya, usolli fardhu isya arba rakaatin mustaqbil qiblah, berarti makmuman lillahi ta'ala, makmumannya tidak boleh ketinggalan. Nah, kalau yang ketinggalan maka tidak sah sembahyangnya tadi. Nah, itulah diantara segala sembahyang yang wajib padanya niat berjamaah atas imam. Bukan hanya imam saja, tapi makmum pun juga seperti itu. Nah, kemudian nanti akan kita sambung lagi pada pertemuan yang ke-11, yaitu kaifiat sembahyang. Nah, kaifiat sembahyang atau cara sembahyang yang benar. Nah, mungkin karena kita praktikkan misalnya. Ya, nanti kita di tempat ya ada sajadahnya, kita contohkan prakteknya. Ataupun ini bacaan-bacaannya lah, kaifiat sembahyang ini. Nah, insyaallah nanti akan kita kembali melakukan pembacaan pada pertemuan yang ke-11. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian kita himbau kepada seluruh santri agar mengisi komentarnya dengan nama, alamat, dan kelasnya sebagai absennya. Demikian yang bisa yang sampaikan, mudah-mudahan nampaknya. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.